Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Gear 5 Luffy atau yang bisa kita sebut sebagai Sanggot Nika memiliki beragam kemampuan, mulai yang bersifat penyerangan hingga regenerasi. Makhluk terkuat Kaido pun bisa dibuat kalang kabut ketika menghadapi wujud awakening dari Hito-Hitonomi model Nika ini. Nah, pada video ini Mimin sudah merangkum 10 jenis kemampuan baru yang dimiliki oleh Luffy ketika berwujud Nika. Ya, menurut Mimin punya 10 jenis kemampuan baru merupakan sebuah power up yang luar biasa dalam pencapaian wujud awakening. Oke, kita mulai saja dari yang pertama, yaitu punya kemampuan tubuh karet yang lebih bebas. Nah, tentu ini bisa kita lihat dengan jelas. Sebelum jadi Nika, tubuh Luffy memang karet, tapi memiliki beberapa keterbatasan. Contohnya, untuk membesarkan tubuh, Luffy perlu meniupkan udara ke dalam tubuhnya. Tapi setelah menjadi Nika, Luffy bisa dengan bebas menggunakan tubuh karetnya. Tubuh karet Luffy bisa membesar dan mengecil sesuka hati tanpa meniupkan udara lagi. Bahkan di chapter 1045, Luffy bisa berubah menjadi raksasa secara penuh. Lanjut, kemampuan baru yang kedua adalah bisa mengkombinasikan Hausoku Haki dan Busosoku Haki tanpa menghitamkan bagian tubuh. Nah, fakta ini bisa kita lihat di chapter 1045 juga. Saat itu, Kaido cukup kebingungan dengan cara Luffy menggunakan hakinya, karena Luffy bisa melapisi tubuhnya dengan Hausoku Haki dan Busosoku Haki. Nah, kemampuan baru yang ketiga adalah punya pukulan yang menembus. Ya, ini masih kontroversial sih, karena ada yang bilang serangan Luffy itu tidak tembus, hanya menjadikan tubuh Kaido jadi karet saja sehingga bisa melar. Tapi menurut Mimin di sini kita bisa melihat bahwa pukulan Luffy mengenai kepala dan rambut Kaido. Jadi jika tubuh Kaido melar, seharusnya tangan Luffy berwarna seperti rambut Kaido. Tapi kenyataannya tangan Luffy tidak menunjukkan warna rambut Kaido, yang berarti itu memang benar-benar tembus. Ya, selanjut kemampuan yang keempat adalah bisa bertarung dengan bebas sesuai dengan imajinasi. Nah, tekstual kemampuan ini dijelaskan oleh Gorosei ketika mereka mengungkapkan nama asli dari Gomu Gomu no Mi, yang ternyata adalah Mythical Zoan Hito-Hitonomi model Nika. Lalu praktek kemampuannya bisa kita lihat dari cara bertarung Luffy yang memang benar-benar bebas. Bahkan tubuh Luffy bisa berubah-ubah ketika menerima serangan Kanabo Kaido. Oke, kita masuk pada kemampuan baru yang kelima, yaitu bisa merubah lingkungan atau benda mati menjadi karet. Nah, merubah lingkungan menjadi sifat Devil Fruit biasanya dimiliki oleh awakening tipe Paramecia. Tetapi ternyata Luffy yang seorang pengguna Mythical Zoan juga bisa melakukan hal itu. Tentu ini merupakan kemampuan yang sangat luar biasa dan tidak umum dimiliki oleh tipe Mythical Zoan. Bahkan Kaido pun dibuat kebingungan dengan kemampuan Luffy itu. Lanjut, kemampuan baru Luffy yang keenam adalah bisa merubah tubuh lawannya menjadi karet. Nah, ini lebih gila lagi guys, karena bahkan tak hanya benda mati atau lingkungan saja, tubuh makhluk hidup bisa dibuat menjadi karet. Bukti kemampuan itu jelas terlihat ketika perut Kaido melembung seperti balon ketika Luffy yang ada di dalam tubuhnya menggelembungkan diri. Nah, untuk kemampuan ini beberapa nakama ada yang bertanya, apakah jika tubuh Kaido menjadi karet akan tetap terkena damage serangan Luffy? Ya, menurut Mimin tentu aja kena, karena Luffy menyerang tetap menggunakan haki, bahkan Hausoku Haki. Oke, kemampuan yang ketujuh adalah bisa membuat orang tertawa dan bahagia. Nah, kemampuan ini juga merujuk pada kata-kata Gorosei. Tentu sejauh ini kita sebagai pembaca bisa merasa terhibur kan dengan tingkah kocak Luffy ketika bertarung melawan Kaido. Dan jika Gorosei bisa tahu tentang hal itu, berarti pengguna buah Nika sebelumnya yaitu Joy Boy juga berperangai mirip dengan Luffy beserta tingkah kocaknya. Oke, lanjut, kita sampai pada kemampuan ke-8. Ini bukan kemampuan kaleng-kaleng guys, yaitu sebuah teknik regenerasi menggunakan detak jantung.
Nah, kemampuan Luffy yang bisa mengisi kembali energi dan stamina-nya tentu membuat kita sangat terkejut. Hal itu seolah-olah menyembuhkan efek dari Gear 4 yang sebelumnya membuat Luffy bisa kehabisan haki, bahkan tidak bisa menggunakan haki selama beberapa menit. Pada wujud Gear 5 ini Luffy bisa menutup kelemahan itu, tapi kita juga belum tahu sih sampai berapa kali Luffy bisa meregenerasi stamina dan kekuatannya itu. Tapi sepertinya agar tidak terlalu overpower akan ada batas atau limit untuk menggunakan kemampuan regenerasi itu. Ya misalnya 3 kali. Karena jika kemampuan itu tak terbatas, maka villain selanjutnya yang akan dihadapi Luffy tak akan punya kesempatan untuk merepotkan Kapten Topi Jerami itu. Ya selanjut ini adalah kemampuan baru yang ke-9. Ya simple sih, yaitu Luffy bisa berjalan dan berlari di udara. Nah sebelumnya pada wujud Gear 4 Luffy bisa terbang dengan medan elastisitas yang ada di bagian kakinya. Tapi di wujud Gear 5 ini Luffy hanya perlu menggerak-gerakkan kaki saja dan bisa terhenti di udara, bahkan bisa melesat di udara seperti berlari. Tentu ini juga merupakan sebuah kemampuan baru yang bahkan mungkin memiliki konsep baru. Untuk berlari di udara, konsep yang sudah ada kan adalah menggunakan teknik Geppo yang merupakan salah satu teknik Rokushiki, atau bisa juga menggunakan teknik seperti Sanji, yaitu menendang-nendang udara yang disebut sebagai Skywalk. Yosa, kita sampai pada kemampuan baru Luffy yang ke-10, dan tentu itu adalah bisa mengendalikan elemen alam, contohnya adalah petir. Ya, di akhir chapter 1046 yang lalu Luffy benar-benar menggenggam petir layaknya menggenggam senjata, dan itu ajib banget sih. Dan Mimin nungguin sih petir itu akan dilempar untuk sebuah serangan tunggal atau akan digenggam untuk digunakan layaknya pedang. Tapi jika harus memilih, Mimin lebih condong pada yang pertama, yaitu Luffy akan melempar petir itu untuk sebuah serangan tunggal. Dan mungkin juga tak hanya berhenti sampai pada satu serangan saja, karena bisa jadi ada banyak petir di sana yang tentu bisa Luffy lemparkan beberapa kali kepada Kaido, dan mungkin saja bisa membentuk sebuah serangan beruntun. Wah, mantep banget kan? Oke, itu aja 10 kemampuan baru yang dimiliki oleh Luffy ketika mencapai wujud Gear 5-nya yang diperlihatkan hingga chapter 1046 yang lalu. Dan jika nakama sekalian tahu jenis kemampuan baru yang belum Mimin sebutkan, bisa tulis pada kolom komentar. Oke, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya ya, dan subscribe channel atau Hayato. Yo.